Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas T4308. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan sedikit hubungan ilmu ekonomi teknik terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh materinya tentang inflasi dan deflasi. Kelompok 2 ini beranggotakan Nanda Fahriadi Jaksa, Antia Putri Sapira, dan saya Dika Muhammad Rija. Pembahasannya itu yang pertama apa itu inflasi, yang kedua contoh dari kasus inflasi, yang ketiga apa itu deflasi, dan yang keempatnya itu apa sih contoh dari kasus deflasi. Masuk yang pertama yaitu pengertian dari inflasi. Nah, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya mata uang atau nilai uang di suatu negara. Dengan kata lain, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umumnya. Indikator dari inflasi ini yaitu IHK atau Indeks Harga Konsumen. Nah, menurut Bank Indonesia, IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu itu menggambarkan tingkat kenaikan dari suatu inflasi ataupun tingkat penurunan dari suatu deflasi dari barang dan jasa. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini itu kita bagi menjadi dua, berdasarkan tingkat keparahan dan juga berdasarkan dengan asalnya. Yang pertama, yang berdasarkan tingkat keparahannya, yang pertama ada inflasi ringan. Ini tuh ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, yang biasanya itu kurang dari 10% per tahunnya. Dan ciri dari inflasi ini itu kenaikan harga relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Inflasi sedang itu tuh sedikit lebih tinggi dibanding inflasi ringan, dan lajunya itu berkisar antara 10 hingga 30% per tahun, dan jenis inflasi ini itu ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang tergolong berat dan mencakup laju mulai dari 30 hingga 100% per tahunnya, dan pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit untuk dikendalikan. Yang terakhir atau hiperinflasi, jenis inflasi ini tuh sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% per tahun. Di Indonesia sendiri, kita pernah mengalami hiperinflasi, bahkan mencapai 600% di tahun 98, yang disebabkan karena terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Jenis inflasi yang berdasarkan asalnya, yang pertama itu yang ada di dalam negeri. Dalam negeri itu biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Dan jika pemerintah memutuskan untuk biayai APBN dengan ngelakuin pencetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan meningkatnya jumlah uang yang beredar ini itu akan cenderung meningkatin harga-harga kebutuhan dan akhirnya timbul inflasi dalam negeri. Yang kedua yaitu luar negeri. Ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri ini meningkat, otomatis harga barang-barang tersebut itu ketika dijual kembali di Indonesia itu akan menjadi tinggi. Next. Faktor-faktor terjadinya inflasi. Yang pertama itu permintaan. Faktor ini atau timbul dari hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang. Untuk tekanan inflasi dari sisi permintaan itu timbul jika permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi output yang tersedia. Yang kedua ada inflasi penawaran. Faktor penawaran itu disebabkan adanya kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, inflasi ekspektasi. Faktor ini disebabkan oleh para pelaku ekonomi itu sendiri. Dan faktor ini itu juga sangat berperan pada pembentukan harga kebutuhan pokok dan jasa serta biaya upah para pekerja. Next.
kasus inflasi di Indonesia. Inflasi terjadi pada Mei 2021 sebesar 0,32% dan inflasi tertinggi itu terjadi di Manokwari sebesar 1,82%. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2021 secara umum itu nunjukin adanya kenaikan berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota. Pada Mei 2021 terjadi inflasi sebesar 0,32%. Atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,29 pada April 2021 itu menjadi 106,63 pada bulan Mei 2021. Inflasi tertinggi itu terjadi di Manokwari sebesar 1,82% dengan IHK sebesar 109,47 dan terendah itu terjadi di Merauke sebesar 0,09% dengan IHK sebesar 105,43. Nah, inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu sebesar 0,38%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,52%, kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga itu sebesar 0,03%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan juga pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27%, kelompok kesehatan sebesar 0,07%, kelompok transportasi sebesar 0,71%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%, kelompok rekreasi, olahraga, dan juga budaya sebesar 0,12%, kelompok pendidikan sebesar 0,01%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,44%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59%. Nah, dapat disimpulkan juga inflasi ini tuh yang terjadi pada bulan Mei 2021 tuh dikatakan masih aman karena termasuk inflasi ringan karena di bawah 10%. Oke, baik. Deflasi. Nah, deflasi sendiri itu adalah keadaan yang menunjukkan adanya daya beli uang yang meningkat dalam masa tertentu dikarenakan jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Atau dapat kita katakan bahwa dalam waktu yang sama, produsen memproduksi suatu barang yang banyak, namun tidak ada pembeli yang ingin membelinya. Next. Nah, jenis-jenis deflasi sendiri itu ada dua. Yang pertama strategis. Nah, strategis itu timbul karena adanya penetapan kebijakan mengenai pengendalian gejala konsumsi yang berlebihan di masyarakat. Jenis yang kedua ialah jenis sirkulasi. Sirkulasi sendiri itu muncul dikarenakan adanya konsumsi dan daya produksi dalam suatu negara tidak lagi menunjukkan adanya keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud itu adalah banyaknya produk yang diproduksi namun sedikitnya produk yang terjual. Next. Nah, penyebab dari deflasi sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah banyaknya suatu produk yang sama yang diproduksi dalam jangka waktu yang sama. Yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi barang yang berkurang. Nah, perilaku masyarakat tersebut itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang mengharuskan masyarakat tersebut menyimpan uangnya daripada membelanjakan uangnya di pasar. Next. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS mencatat bahwa adanya angka deflasi di Indonesia pada bulan September 2020 sebesar 0,05%. Deflasi ini sendiri menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun sepanjang kuartal 3 di 2020 atau selama periode Juli, Agustus, dan September. Kepala BPS Bapak Suharyanto menyatakan bahwa deflasi yang terjadi selama kuartal ketiga tahun ini mengindikasikan daya beli masyarakat Indonesia yang sangat lemah pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jika
dalam 3 bulan berturut-turut masyarakat tetap enggan untuk membelanjakan barangnya, maka akan terjadi PHK yang besar-besaran yang disebabkan oleh perusahaan produksi mengalami kerugian. Nah, saat ini deflasi terjadi di Indonesia itu disebabkan karena adanya pandemi virus corona yang mengakibatkan perubahan pada daya beli masyarakat. Selain daripada itu, didukungnya juga kebijakan pemerintah work from home dan study from home itu membuat masyarakat lebih memilih di rumah dan menyimpan uangnya daripada pergi ke pasar untuk membelanjakannya. COVID-19 saat ini juga telah melanda Indonesia, bahkan dunia. Hal ini sudah tentu menjadi permasalahan yang amat besar bagi dunia, terutama Indonesia. Dikarenakan ketika adanya pandemi ini, kita mulai banyak melihat permasalahan-permasalahan baru mulai bermunculan. Banyak sekali kesusahan yang ditimbulkan oleh pandemi ini, seperti permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang saat ini kita lihat adalah adanya penurunan perekonomian yang disebabkan oleh harga jual yang melonjak tinggi di saat krisis atau pandemi melanda. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun, serta berubahnya jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat yang kurang dapat menimbulkan deflasi. Maka dari itu, saat pandemi ini, pemerintah memberikan suntikan dana kepada masyarakat setiap bulannya guna menumbuhkan sikap masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Dikarenakan adanya perputaran uang di masyarakat, pemerintah mengharapkan adanya inflasi yang lebih baik ke depannya. Jika perputaran uang tersebut terjadi, maka perusahaan produksi akan selalu memproduksi barangnya dan barang yang diproduksi akan terjual sehingga produsen tidak mengalami kerugian atau melakukan pemecatan karyawannya. Next. Oke, di sini tuh contoh dari kasus deflasi yang kedua. Nah, beritanya itu diskon pajak pertambahan nilai barang mewah sebesar 100%, mobil akan diperpanjang sampai Agustus. Nah, untuk diskon PPNBM DTP yang 50% itu juga diperpanjang hingga Desember 2021. Nah, beritanya itu kami ambil dari CNN Indonesia. Nah, yang isinya pemerintah memperpanjang diskon sebesar 100%, pajak penjualan tas barang mewah atau PPNBM untuk pembelian mobil hingga Agustus 2021. Sebelumnya, kebijakan ini tuh hanya berlaku sampai akhir Mei 2021. Sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPNBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program ini dimulai untuk mobil penumpang yang berkapasitas 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu atau CKD atau dirakit di Indonesia. Skemanya, per 3 bulan diberlakukan perubahan potongan pajak, yakni Maret sampai Mei, diskon sebesar 100%, Juli sampai Agustus diskon 50%, dan Oktober sampai Desember 25%. Melihat respon dan efek positif ke kinerja penjualan mobil, pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan fasilitas PPNBM DTP sebesar 100% untuk penjualan mobil 4x2 yang di bawah kapasitas 1.500 cc hingga Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM DTP 50% juga diperpanjang menjadi Desember 2021. Nah, yang 50% itu dikhususkan untuk mobil yang 2.500 cc. Nah, penyebab dari diberlakukannya kebijakan ini oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Kementerian Perindustrian dan Keuangan, yaitu kendala dari produsen mobil dengan kelangkaan pasokan semikonduktor yang biasanya digunakan untuk ECU mobil, alat mitigasi mobil. Nah, pada awal Januari, para APM atau penjual mobil sudah mengumumkan kenaikan harga pada total 23 mobil. Nah, besar kenaikannya itu seperti contoh produk dari Toyota dan Daihatsu mulai menaikkan 8 juta. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh kelangkaan pasokan dari semikonduktor tadi. Nah, hal ini menyebabkan penurunan daya beli konsumen. Nah, dikarenakan harga mobil itu naik jadi 8 juta tuh. Dampak dari diskon PPNBM ini tuh
yaitu kenaikan daya beli konsumen dari rentang waktu akhir Januari hingga April, merujuk data Gaikindo, penjualan mobil baru secara retail pada Januari sampai April sebanyak 257.953 unit, naik sebesar 5,9% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara penjualan bulanan disebut 80.000 unit per bulan. Nah, bisa dikatakan di sini pemerintah itu berhasil dengan kebijakannya, yaitu memperlakukan diskon sebesar 100% untuk penjualan mobil. Di sini tuh terjadi kenaikan pembelian mobil. Nah, di sini tuh berarti konsumen mulai tertarik lagi dengan harga mobil yang setelah PPNBM diberlakukan, yaitu penurunan kisaran antara 10 sampai 8 juta. Nah, di sini juga berarti menurut teori tadi, deflasi ini tuh termasuk ke deflasi yang strategis karena pemerintah memperlakukan strategis PPNBM. Nah, di sini tuh kesimpulan dari kasus tadi, yaitu inflasi dan deflasi. Inflasi dengan skala kecil dapat memberikan dampak yang baik terhadap beberapa sektor industri. Salah satunya bagi pelaku industri rumahan. Nah, para pelaku industri rumahan atau yang biasa disebut UMKM mikro mendapatkan untung besar karena inflasi yang terjadi. Sebab mereka bisa mendapatkan untung lebih besar dari biasanya karena harganya pasti akan naik. Hal tersebut bisa dengan alasan kenapa naik ya, karena harga dari bahan bakunya naik. Akan tetapi apabila inflasi besar terjadi seperti tahun 1998, pelaku usaha dapat dipastikan akan terkena imbas atau rugi yang cukup besar. Sebab mereka akan mengalami kerugian mulai dari bahan pembuatan awal atau raw material yang naik, biaya pengiriman atau transportasi yang melonjak, dan pastinya biaya tersebut tidak seimbang dengan biaya pembuatan atau biaya awal yang direncanakan. Nah, dibandingkan dengan inflasi yang masih memberikan keuntungan para pelaku usaha atau industri, deflasi itu malah sebaliknya. Dampak yang diberikan deflasi itu cukup signifikan, cukup terasa oleh pemilik usaha atau industri. Nah, kenapa tuh? Karena jika perputaran uang yang terjadi di masyarakat sangat sedikit, daya beli para konsumen juga dipastikan akan berkurang. Nah, perputaran uang sedikit itu diakibatkan juga oleh inflasi yang tinggi. Uangnya sedikit, namun barang yang di pasaran itu banyak. Namun untuk belinya pakai apa gitu, kan tidak ada. Nah, imbasnya produk tidak laku dan seorang pelaku usaha harus melakukan sedikit penyesuaian. Nah, tidak lakunya produk akan berefek kepada penghasilan setiap bulannya. Nah, itu penghasilan dari perusahaan tersebut. Jika deflasi terus-menerus terjadi dan dibiarkan dan pemerintah acuh tak acuh, nah pasti seorang pelaku usaha atau perusahaan itu akan pergi dari Indonesia. Contohnya seperti Chevrolet yang udah keluar dari Indonesia, Panasonic, ya, dan yang terbaru tuh Ford. Namun Ford udah kembali lagi. Nah, contoh yang cukup terasa untuk kita sebagai masyarakat yaitu pemecatan. Nah, di sini tuh pasti kalau ada pemecatan maka akan meningkatkan suatu kesenjangan sosial, di mana penghasilan per bulan seorang itu bisa dikatakan berkurang atau bisa dikatakan tidak ada. Dikatakan berkurang jika pekerja itu dirumahkan, dikatakan tidak ada sama sekali, bisa dikatakan kena PHK. Di sini kelompok kami ada quotes dari mantan Presiden Yusuf Kala, yaitu lebih baik merasakan inflasi dibandingkan dengan deflasi. Sebab deflasi itu membuat perekonomian sebuah negara tampak lesu karena tidak ada aktivitas jual beli yang terjadi. Akan tetapi ia juga tidak mengiyakan 100% mengenai inflasi. Nah, contoh dari deflasi yang tinggi itu seperti contoh kasus Venezuela, yang dia tuh memfokuskan dari ekonominya tuh bertumbuh kepada industri minyak. Nah, kan kemarin tuh COVID ya atau pandemi, industri minyak tuh kena imbas atau turun harga minyak tuh atau emas hitam tuh. Maka Venezuela tuh mengalami deflasi yang cukup tinggi. Dan di sini merupakan referensi dari isi PowerPoint kita. Ada
beberapa referensi yang kita ambil dari web, dari e-book, dan dari berita lokal. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai inflasi, deflasi, dan contoh kasusnya, dan mengaitkannya dengan teori inflasi deflasi. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak tepat penggunaan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.